dan mengutipnya dengan cara yang benar. Nah, ini pengambilan citasi, kalau nanti teman-teman ketika mencari ide atau gagasan yang sudah ada ingin dikembangkan lebih lanjut, itu bisa mencari referensi yang sudah ada. Bisa dari jurnal, bisa dari koran, bisa dari majalah, bisa dari buku-buku ilmiah, atau bisa mencari produk yang serupa. Itu kemarin waktu pertemuan sebelumnya saya ceritakan, Anda bisa mencari produk-produk serupa dari paten. Jadi ketika menggunakan paten, mencari paten itu bisa di djki, atau mungkin bisa di search di Google penelusuran paten. Nah, paten itu adalah produk-produk yang sudah dipatenkan. Kalau teman-teman ingin memodifikasi, silahkan. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Bisa melakukan modifikasi dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Nah, ini tahapan untuk pengambilan citasi, cari dan baca referensi dari penelitian yang berhubungan dengan masalah, kemudian ambil catatan dari apa yang kita baca, kemudian atur susunan tinjauan pustaka. Jadi dalam penulisan ilmiah itu perlu adanya tinjauan pustaka, dan setiap kalimat yang diambil dari referensi-referensi lain tolong diberikan citasi. Nah, jenis citasi itu ada 4. Yang pertama adalah kutipan. Jadi kalau kata-kata atau kalimat itu diambil 100% mirip, itu diberi dengan tanda kutip. Jadi kalau satu kalimat itu ngambil dari web, dari buku, ketika di copy, diambil satu kalimat sama persis, kemudian diletakkan di dalam tulisan Anda, itu diberi tanda. Nah, yang kedua bisa melakukan paraphrasing. Jadi menyusun kembali pemikiran penulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu diberikan citasi, seperti contoh yang ada di bawah ini. Nah, di bawah sini ini ada Best and Con 1998, itu salah satu contoh citasi yang bisa kita lakukan di dalam sebuah kalimat. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat ringkasan. Yang keempat, kita bisa melakukan evaluasi. Evaluasi setuju atau tidak setuju, kita bisa memberikan komentar ataupun pendapat terhadap tulisan orang lain. Itu kita dengan melakukan evaluasi. Nah, ini aturan citasi itu, kutipan itu tidak boleh melebihi dari 250 kata. Dan 5% dari panjang tulisan, kemudian harus menyebutkan sumber dari mana kutipan itu diperoleh. Ketika menyalin dari artikel berupa grafik dan bagian memerlukan izin dari pembuatnya. Boleh juga ketika teman-teman itu desainnya punyanya yang sudah pernah ada, teman-teman memodifikasi, itu diberikan referensi atau citasi terhadap gambar atau grafik yang kita ambil. Nah, ini konsep dasar penulisan itu nggak boleh bahwa satu paragraf itu copy paste. Nah, ketika dia ambil satu paragraf copy paste itu masuk dalam kategori plagiarisme. Kemudian kutipan itu untuk hal-hal yang penting. Setiap kalimat yang tidak merujuk atau menunjuk ke kutipan berarti itu tulisan Anda sendiri. Jadi kalimat yang tidak ada citasinya itu merupakan pemikiran Anda atau ide-ide Anda. Itu boleh digunakan. Kemudian daftar referensi itu bukan daftar bacaan, tetapi kalimat atau kata yang kita rujuk berdasarkan dari tulisan-tulisan yang sebelumnya. Ini salah satu contoh ya, ketika ada suatu kalimat, misalnya ada kalimat kemudian diberikan referensi. Definisi fasi menurut ini dalam Suyanto, ini Suyanto 2009 adalah bla bla bla. Nah, kemudian contoh yang lain, nah, kemudian setelah tulisan-tulisan itu kita citasi, kemudian kita buat daftar pustakanya. Nah, di sini ada tulisan referensi, biasanya menggunakan format. Ada banyak format, bisa pastel, Harvard, Vancouver, IEEE, atau ISO. Bebas saja, kita boleh menggunakan salah satu dari beberapa tipe penulisan referensi. Kalau kita menuliskan menggunakan apastel, pada umumnya banyak menggunakan apastel, yaitu setiap kalimat yang kita ambil itu kita berikan citasinya. Ketika satu penulis, Wahono 2007.
ketika penulisnya itu lebih dari 1 atau 2 penulis, ditulis dengan wahonot dan fa. Ini ditulis nama akhir biasanya. Kemudian teks dan tahun terbit. Jika namanya itu diletakkan di dalam naskah, bisa dituliskan namanya, kemudian di bagian akhir dituliskan tahun penerbitan. Nah, ini banyak. Kita bisa mengambil tulisan ini dari berbagai macam sumber, bisa dari jurnal, bisa dari artikel koran, bisa dari majalah, dari buku, dari paten, atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian ini dalam tulisan sitasi. Nah, di dalam tahap kedua ini, nah, penulisan karya ilmiah, teman-teman akan membuat tulisan dari produk yang sudah dihasilkan, baik ide ataupun sudah menjadi produk, tapi harapan kami dari tim juri itu bisa sudah memiliki prototipe. Minimal sudah ada prototipe dari ide teman-teman yang sudah sampaikan di dalam tahap pertama kemarin. Jadi teman-teman harus membuat sebuah karya ilmiah yang menjelaskan produk yang dihasilkan. Kalau sudah ada produk itu ada nilai lebih, kalau masih berupa prototipe itu juga sudah membolehkan. Kalau yang belum ada prototipenya itu yang tidak dibolehkan di dalam tahapan ini. Jadi ketika sudah ada rancangannya ya dibuatkan dalam bentuk prototipe. Nah, di dalam tahap kedua itu ada penulisannya, yaitu penulisan karya ilmiah terdiri dari latar belakang. Latar belakang itu menuliskan tentang ide yang diangkat, misalnya permasalahan yang diangkat, kemudian produk-produk yang serupa itu tolong dijelaskan. Idenya dari mana, berangkatnya dari mana, produk sejenisnya apa, ingin dikembangkan seperti apa, kemudian masalah yang ingin diselesaikan apa. Nah, ini tolong dilengkapi dengan rujukan yang mendasari latar belakang dari ide tersebut. Jadi di dalam penulisan latar belakang itu harus disertakan citasi terhadap ide-ide yang sejenis atau produk-produk yang serupa. Kemudian yang kedua, produk dan jasa dan keunggulannya. Jelaskan produk dan jasa yang ditawarkan, boleh berupa ide, tetapi harus sudah berupa prototipe. Kemudian keunggulan produk, kemudian yang sesuai dengan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Artinya produk-produk yang teman-teman buat itu digunakan untuk menyelesaikan masalah apa. Kemudian bagian ketiga adalah proses produksinya. Nah, dalam bagian yang ketiga itu tunjukkan desain, rancangan, alat dan bahan baku, proses pembuatan, dan lain-lain yang disertai dengan foto ataupun desain. Ketika itu perangkat lunak, ya tunjukkan flowchart-nya atau DFD-nya, atau rancangan database-nya, rancangan ERD-nya, kemudian rancangan interface-nya, kemudian bagaimana proses pembuatan dan pengembangannya, kemudian hasil dari prototipe tersebut, screenshot hasilnya. Kemudian nanti bisa dilampirkan listing program dalam aplikasi yang dibuat. Jika teman-teman membuat IoT, itu dijelaskan juga sensor-sensor yang dipakai, alat-alat yang digunakan, kemudian skematik diagramnya, kemudian bagaimana cara kerja setiap sensor-sensor, bagaimana proses pembacaannya, kemudian bagaimana flowchart programnya, kemudian bagaimana produk jadinya. Ketika itu ada pengujian, mungkin bisa ditunjukkan pengujiannya. Ketika teman-teman membuat rekayasa teknologi misalnya, membuat tentang alat pemintal benang misalnya, ya buatkan gambarnya misalnya, desain alatnya, kemudian bahan bakunya, kemudian kalau prototipenya dibentuk dalam skalabilitas, misalnya diskalakan dalam 1:10, ya size-nya dibuat, bagaimana diagramnya, bagaimana proses kinerjanya, dan bagaimana cara kerja alat tersebut. Kemudian tunjukkan juga ketika ada perbedaan dengan produk-produk yang sejenis,
tunjukkan di situ boleh. Artinya yang mirip ini gitu. Saya melakukan modifikasi di bagian ininya. Dengan adanya modifikasi ini bisa menjadikan lebih baik atau seperti apa. Nah, kemudian setelah proses produksi yang berikutnya adalah analisis pesaing. Ya, analisis pesaing ya produk-produk yang sejenis. Misalnya kalau mengembangkan aplikasi Android untuk toko online misalnya. Oh, di situ sudah ada Tokopedia. Nah, di dalam Tokopedia itu apa yang menjadikan perbedaan? Oh, Tokopedia nggak ada pengiriman langsung. Dengan Gojek tidak bisa langsung yang terkoneksi misalnya. Nah, di dalam aplikasi yang saya buat bisa terkoneksi secara langsung, kita bisa melakukan live tracking misalnya. Atau ketika ada produk-produk yang lain yang sejenis yang sudah ada di pasaran, yang sudah pernah ada di pasaran, nah itu Anda tunjukkan pesaingnya ini, produk serupanya ini, yang sudah ada di pasaran ini. Kemudian target pasarnya, Anda mencari target pasar yang spesifik terhadap produk yang Anda buat. Mengapa orang tersebut menjadi target pasar? Misalnya target pasarnya adalah warga masyarakat apa, penghasil apa. Dengan adanya sistem ini digunakan untuk ini. Ketika IoT untuk smart farming misalnya, target pasar saya adalah petani cabai. Dengan adanya teknologi ini maka dapat begini-begini dan lain sebagainya. Kemudian strategi pemasaran. Strategi pemasaran, jelaskan bagaimana strategi pemasarannya, apakah diiklankan, apakah menggunakan brosur, jika pakai brosur, bagaimana desain brosurnya misalnya. Kemudian strategi penjualannya, ketika alat seperti ini nanti target penjualannya seperti apa, atau ketika alat yang Anda modifikasi, penjualannya akan seperti apa, atau akan diiklankan di online store misalnya, atau seperti apa, itu bisa Anda buat strategi pemasarannya. Kemudian, nah ini salah tambahan aja di dalam latar belakang, itu untuk meyakinkan pembaca bahwa penulis memahami tentang atau produk yang dibuat. Kondisi terakhir di bidang riset yang dilakukan atau di bidang produk yang dilakukan, mengarah ke permasalahan yang dihadapi pada saat produk ini akan dibuat, ekspektasi dari dilakukannya pembuatan produk tersebut, pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah, hasil yang sudah diperoleh, kemudian overview dari apa yang disampaikan di dalam makalah. Itu di dalam pendahuluan, kemudian di dalam proses produksi, langkah-langkah bagaimana proses produksi dilakukan. Proses produksi harus runtut dan detail sehingga bisa dipahami dan diulangi oleh pembaca yang tertarik misalnya. Perlu ditunjang dengan referensi yang kuat untuk menunjukkan metode-metode yang telah dilakukan sebelumnya. Jika ada perbaikan dari produk-produk yang sudah ada, itu tolong diberikan referensinya, dari mana modifikasinya, dan apa penambahannya. Kemudian, ini nggak perlu. Nah, setelah itu bagian G-nya adalah mitra usahanya. Jika ada mitranya, jelaskan peran mitra, misalnya produk ini bekerja sama dengan siapa, misalnya dengan Dinas Pertanian, misalnya. Nah, kalau IoT untuk pertanian, bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Misalnya sistem untuk irigasi, misalnya, bekerja sama dengan Dinas Pengairan. Ketika mengembangkan alat untuk memotong jagung, misalnya untuk perontok jagung, ini kerjasama dengan siapa? Oh, di daerah saya ini ada petani jagung, misalnya, ada produsen bibit jagung ataupun penjual untuk pakan ternak dari bahan jagung, misalnya. Nah, itu bisa disebutkan mitranya. Peranannya apa di sana? Misalnya prototipe ini sudah digunakan oleh mitra tersebut. Atau mitra itu memberikan bantuan modal terhadap pengembangan alat itu bisa. Kemudian bahan dan alat bantu, di sini jelaskan bahan baku dan alat bantu yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana ketersediaannya, tadi kaitannya dengan misalnya IoT, bahan-bahannya yang dibutuhkan apa saja, atau ketika alat
perontok jagung yang dibutuhkan apa saja, misalnya roda gear misalnya, atau rantai, kemudian ban bekas, misalnya harganya berapa, produksinya berapa. Nah, itu kaitannya dengan bagaimana bahan dan alat bantu itu untuk menghitung biaya produksi. Kemudian tim manajemen, silahkan yang terlibat di dalam tim tersebut dan serta keahliannya, kemudian peranannya, atau ketika ada keterlibatan orang lain, misalnya ada yang tukang las yang terlibat misalnya untuk membantu melas, ya bisa dimasukkan di sini. Kemudian rencana pengembangan usaha, kira-kira nanti dalam 3-5 tahun ke depan bagaimana prospek produk tersebut untuk dapat digunakan masyarakat. Kemudian rencana atau transaksi keuangannya. Nah, kira-kira nanti kalau produk itu sudah dihasilkan dari tadi bahan baku, harga jualnya kira-kira berapa, kemudian dalam target pasar, kira-kira dalam 1 bulan produk tersebut bisa laku berapa orang. Atau misalnya tadi aplikasi untuk toko online, Tokopedia. Ya. Tokopedia itu dapat untung dari jumlah per transaksi. Misalnya dari transaksi itu diambil Rp20 dari kode uniknya, yaitu yang menjadi keuntungan dari Tokopedia. Jadi ketika Tokopedia itu mengambil kode unik 121, ya berarti keuntungannya hanya Rp121 per transaksi. Tapi karena Tokopedia itu sudah nasional, dia bisa menjual sampai dengan 1 juta transaksi. Ya, tadi kalau 121 kalikan 1 juta, berarti sudah 121 juta pendapatan yang diperoleh dari Tokopedia. Nah, itu bisa diperkirakan seperti itu. Ketika aplikasinya itu adalah disewakan, berarti kan per user itu dengan keuntungan bisa diuntungkan rencana atau transaksi keuangannya dalam beberapa tahun ke depan itu seperti apa. Kemudian yang terakhir jangan lupa dilampiri dengan daftar pustaka. Ini banyak sekali yang pada saat pengiriman ringkasan kemarin tidak melampirkan daftar pustaka terkait referensi-referensi yang menjadi dasar dari ide-ide yang teman-teman buat. Nah, ini kaitannya dengan karya ilmiah ini harus menyertakan daftar pustaka dan citasi terhadap tulisan yang diambil. Nah, kita lanjut. Di sini referensi itu bagian yang paling rawan dan sering bermasalah. Hanya kutip publikasi utama, kemudian tidak perlu terlalu berlebihan di dalam menuliskan referensi, hindari citasi diri sendiri, perbanyak variasi literatur, jangan satu jurnal atau jangan satu buku, tapi bisa bersumber dari yang lain. Ada paten, ada publikasi ilmiah, ada buku, atau yang lain sebagainya. Nah, ini tadi daftar pustaka, di dalam referensinya bisa dituliskan ketika jurnal ilmiah, tuliskan nama belakang, nama depan, tahun, kemudian judul artikelnya, kemudian jurnal publikasinya, ada nomor dan volume, serta halaman. Kalau penulis 2 bisa tulis seperti ini, penulis 3, atau lebih itu bisa dituliskan et al. Judulnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian volumenya dan halamannya kalau ada. Buku juga sama, nama, kemudian judul bukunya, kemudian kota publikasinya, penerbit bukunya. Kalau penulisnya 2 juga sama, dituliskan judul buku, kemudian di sini adalah penerbitnya, jika dari internet ya ilmukomputer.com ketika mengambil buku online. Kemudian ketika lebih dari 2 penulis itu bisa dituliskan dengan et al. Nah, ini kalau dari skripsi, kalau dari internet ini bisa digunakan yang paling bawah judulnya, kemudian diakses tanggal berapa, kemudian diletakkan linknya, itu di daftar pustaka. Nah, menulis karya ilmiah yang baik itu bisa membuat pembaca mendapatkan informasi yang saintifik. Poin utama dari karya tulis yang baik, isi, menarik pembaca dan bermanfaat, penyajiannya jelas dan logis. Kemudian, nah ini untuk mencari penelitian bisa menggunakan Google Scholar ya, bisa masuk ke scholar.google.com. Bisa cari produk-produk yang sejenis, misalnya aplikasi berbasis mobile, di situ
citasinya bisa dicari IoT ataupun alat pemintal benang atau alat perontok jagung misalnya, bisa dicari dari penelitian-penelitiannya. Nah, kemudian kalau mencari paten itu di webnya di sini, pdki.indonesia.dgip.go.id, atau bisa dicari di DJKI paten gitu di dalam Google, nanti akan link ke DJKI. Kemudian jangan lupa dirubah metode pencariannya ya. Misalnya paten, cari aja kalau software itu cari hak cipta ya. Hak cipta software apa? Nah, itu banyak sekali nanti software yang sudah pernah dipatenkan, teman-teman bisa merujuk aja. Bisa melihat, oh dasarnya dari produknya si ini, saya tambahkan ini. Atau kalau produk-produk serupa sudah online di pasar, sudah di online kan, misalnya contohnya Tokopedia ya, rujuk aja ke Tokopedia nggak apa-apa. Tapi kalau berupa software itu bisa coba dicari di brosurannya, paten ini diganti hak cipta, kemudian ketika alat itu bisa dicari menggunakan paten. Alatnya apa? Misalnya Internet of Things atau lock door otomatis atau apa, itu bisa gunakan di sini. Kita cari detail informasinya, kita bisa melihat desainnya, kita bisa melihat abstrak atau informasi dari peralatan tersebut. Ini boleh digunakan sebagai daftar referensi. Nah, kemudian selain teman-teman membuat tulisan ilmiah, teman-teman harus membuat video presentasi. Nah, di sini video presentasi yang perlu diperhatikan adalah durasi maksimal, kejelasan suara. Tolong suaranya juga dibuat supaya jelas. Kalau memang banyak noise-nya bisa dibuat dubbing atau seperti apa. Kemudian kejelasan dan kerunutan materi yang disajikan. Ya, isi dari video presentasi itu teman-teman menjelaskan bagaimana proses produksinya, bagaimana permasalahannya, bagaimana urut-urutannya lebih kurang hampir sama dengan paper tulisan ilmiah tadi. Ya, urutan-urutan apa yang, bagaimana segmentasi pasar, bagaimana cara pembuatannya, cara kerjanya, dan lain sebagainya. Kemudian originalitas video yang disajikan, itu videonya kalau bisa diambil sendiri, bukan mengambil dari YouTube atau yang lain sebagainya. Keutuhan proses produksinya itu diusahakan itu lengkap dan jelas. Kemudian kesesuaian antara rancangan dan hasil, informatif, jelas dan lugas. Kemudian hasil produknya, dampak produk oleh masyarakat. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan di buku panduan bagaimana membuat video presentasinya, apa saja yang harus disajikan, jangan bertele-tele, jangan membuat pendengar itu juga merasa bosan terhadap video presentasinya. Yang bagian yang bisa dipercepat mungkin perlu dipercepat, bagian yang perlu sebagai informasi utama itu tolong diberikan penjelasan yang lebih cepat. Nah, ini untuk skema penilaiannya, untuk presentasi, kreativitas dan originalitas, fungsi, kemudian kegunaan, inovasi, demo produk, penerapan dan pengakuan, rencana bisnis, rencana pengembangan, dan publikasi digital. Nah, ini semua poin ini kita peroleh dari dua bagian tadi, baik dari artikel maupun dari video presentasi. Kita ada tambahan dari Pak Yoga dan Pak Irwin, sudah adakah di sini? Mas Yoga, monggo. Oh, Pak Irwin, udah ada ya. Pak Irwin, monggo Pak Irwin. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irwin, salah satu juri di Rekayasa dan TIK. Saya dari Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Nah, terima kasih Pak Awang. Penjelasannya sebenarnya sudah sangat lengkap nih Pak Awang. Cuman saya ingin memberikan penekanan sedikit kepada para peserta. Jadi ada beberapa kelemahan yang kami tangkap dari karya tulis dari para peserta, yaitu peserta itu harus tahu bahwa karya tulis itu adalah untuk satu memudahkan juri menilai.
Jadi kalau karya tulisnya itu di apa istilahnya, ribet ya, tidak jelas urutannya, logikanya seperti apa, maka itu akan menyulitkan juri untuk menilai. Yang kedua, fungsinya itu untuk meyakinkan juri ya bahwa memang karya yang diajukan ini layak untuk katakanlah lolos dari saringan. Nah, karena itu saya juga mencatat ada beberapa kelemahan dari karya tulis yang masuk. Pertama, tidak mengikutkan skema atau flowchart atau foto produk ya. Jadi begini, walaupun itu sebuah gagasan ya, dan kita bisa menuliskan dalam kata-kata gagasan tersebut, namun sebuah produk itu harusnya bisa digambarkan. Jadi katakanlah kalau aplikasi, maka aplikasi itu harus punya flowchart, punya skema, punya sistem flowchart ya. Kemudian kalau dia berbentuk barang ya misalnya, maka paling enggak ada desain dari skematiknya ya, dari skemanya, atau malah kalau misalnya sudah jadi ada foto produk. Nah, ini yang saya baca dari sekian banyak karya tulis, kadang-kadang tidak menyertakan skema flowchart maupun foto produk. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah karena ini adalah lomba fiksi, ya, di dalamnya harus menyertakan perhitungan atau perencanaan bisnis. Jadi tidak berhenti dari produksi. Nah, ini harus diperhatikan, ya, karena untuk tahapan berikutnya perhitungan atau perencanaan bisnis ini menentukan nilainya besar. Kemudian nomor 5, harus ada rencana pemasaran, ya. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, jangan lupa kita tidak cuma membuat produk, kita tidak cuma melakukan perencanaan bisnis, yaitu perhitungan-perhitungannya secara angka, tapi kita juga harus punya rencana pemasarannya seperti apa, ya. Itu akan nilainya besar juga, ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau semua itu sudah dilakukan, ya, dan memang produknya katakanlah sudah dipasarkan di masyarakat, maka jangan lupa menuliskan pencapaiannya itu sudah sampai mana. Saya beri contoh begini. Jika itu sebuah aplikasi misalnya, maka paling tidak kita punya catatan. Ini yang gunakan sudah berapa banyak. Atau kalau kita sudah taruh, misalnya sudah simpan aplikasinya di Play Store, sudah berapa sih yang download? Nah, itu semacam kalau dari sisi penilaian, maka itu akan memberikan nilai tambah. Jadi sebuah produk yang sudah digunakan tentu ada nilainya sendiri, ya. Nah, katakanlah kalau bentuk lain, misalnya bukan aplikasi, katakanlah itu sebuah produk jadi berbentuk barang, maka itu sudah dicoba di mana aja, digunakan di mana. Nah, itu juga perlu, ya, perlu disampaikan di dalam karya tulis tersebut. Nah, untuk bentuknya sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Awang seperti apa bentuknya. Nah, kemarin memang ada sedikit pembicaraan. Kalau kami berkreasi boleh nggak? Sebenarnya di dalam aturannya sih tidak ada ditulis bahwa bentuk penulisannya, ya, misalnya hiasannya seperti apa, halaman pertamanya, pembukaannya seperti apa. Itu sebenarnya memang tidak dituliskan secara spesifik, sehingga itu boleh. Jadi ada semacam cover yang bagus, itu boleh. Itu termasuk hal yang membantu meyakinkan juri bahwa ini memang peserta ini serius dalam menampilkan karyanya. Kemudian terakhir untuk video. Nah, video ini saya sarankan sebelum membuat video, buatlah skrip. Skrip itu semacam rencana. Jadi karena video ini kan dibatasi waktunya. Buatlah skrip,
ya, urutannya, kata-katanya yang mau disampaikan apa di setiap detik atau menit, ya, direncanakan ceritanya. Dan kemudian sebelum direkam dicoba dulu sendiri. Kemudian setelah itu direkam, terus dilihat sendiri, benar nggak, sesuai nggak dengan skrip yang direncanakan, lebih nggak waktunya, atau masih ada yang tersisa nggak waktunya. Kemudian coba dirasakan sendiri, apakah video yang telah dibuat itu menarik. Nah itu. Jadi jangan lupa segala sesuatu itu nggak bisa kita tidak direncanakan. Jadi sebisa mungkin kita rencanakan, kita bikin skripnya, kita lihat, kita coba sebelum kita finalkan untuk disubmit ke tahapan berikutnya. Baik, begitu dari saya kira Pak Awang, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irvin. Pak Yoga mau menambahkan? Silakan Pak Yoga. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terdengar ya suara saya ya? Aman Pak. Baik, sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Awang dan juga Pak Irwin terkait dengan penulisan dan juga kira-kira gambarannya seperti apa sih untuk tahap kedua. Nah, terima kasih juga teman-teman semua sudah submit dan juga mengumpulkan kreasi-kreasi teman-teman semua ya, baik itu yang masih berupa ide gagasan atau teman-teman sudah mulai untuk mencoba membuat rancangan, hingga ada yang juga sudah melakukan produksinya juga sudah ada. Nah, di tahap ini yang paling penting teman-teman seperti tadi sudah dijelaskan dari Pak Awang, dari materi yang diberikan tadi, kita di sini karena memang di bidangnya teknologi informasi gitu ya, kita speak-nya by data. Jadi mohon nanti teman-teman apapun yang teman-teman masukkan ke dalam karya ilmiah tersebut ya, kita ngomongnya karya ini. Nah, tolong itu ada dasarnya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman membuat sebuah asumsi atau opini saja tanpa memperlihatkan atau tanpa menggunakan data dari permasalahan yang ada di Indonesia saat ini gitu ya, di sekitar kita lah gitu maksudnya. Nah, itu yang coba kita gali lebih lanjut, itu contohnya kalau di latar belakang. Nah, terkait dengan nantinya kalau Pak, ide saya ternyata masih gagasan Pak, kita belum ada gambaran gimana nanti untuk memproduksinya. Nah, silahkan teman-teman coba untuk buat planningnya terlebih dahulu ya. Jangan sampai ide yang teman-teman submit itu hanya berupa ide-ide yang yang mustahil untuk dilakukan. Tapi coba teman-teman untuk menuangkannya di hal-hal yang istilahnya bisa kita nilai gitu ya, dengan desain, dengan wireframe atau dengan mock-up dan lain sebagainya. Itu nggak masalah. Kita semua menghargai usaha teman-teman. Kita pengen yang namanya anak-anak SMK itu coba mulai untuk lebih terbuka, lebih maju. Jadi jangan sampai kita langsung tanpa melihat perjuangan yang dilakukan, terus kita nilai rendah, nggak kayak gitu. Jadi teman-teman walaupun masih ide, masih gagasan, itu kita masih nilai dengan baik, kita masih berikan apresiasi, silahkan tetap dilanjutkan dengan berbagai macam evidence yang bisa teman-teman buktikan, kayak gitu ya. Nah, terus juga, Pak, nanti kalau misalnya kira-kira ini ada rencana perkembangan gimana gitu. Nah, silakan dibuat kira-kira ini produk nanti akan target pasarnya siapa, terus kemudian bagaimana cara memasarkannya, pesaingnya siapa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Awang gimana caranya melihat bahwa produk yang serupa itu sudah ada belum, sudah didaftarkan belum. Nah, itu silakan dicek. Karena siapa tahu memang sudah ada, dan yang paling penting adalah produk teman-teman itu punya nilai tambah khusus, punya nilai-nilai yang bisa membedakan produk Anda dengan produk-produk yang sudah ada. Nah, caranya gimana? Tinggal ditambahkan beberapa modifikasi terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar teman-teman. Ya, banyak sekali kemarin ada yang membuat produk, ada yang membuat e-learning dan lain sebagainya, terus kemudian sistem dan lain sebagainya. Nah, semua itu kebanyakan memang masih berupa ide gagasan. Silakan teman-teman jabarkan secara nyata, secara gamblang. Pak, kita belum bisa memproduksi, boleh menggunakan desain dulu, nggak apa-apa.
seperti itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman merasa bahwa wah ini sulit nih, kita nggak bisa melakukannya di di tenggat waktu yang begitu dekat gitu ya. Silakan berkreasi, kita nilai semua kreativitas teman-teman. Kita pengen teman-teman memberikan yang terbaik kayak gitu ya. Kita nanti akan menyeleksi, terus kemudian dari hasil seleksi teman-teman nanti akan lanjut ke tahap final, di mana presentasi yang langsung akan kita secara live itu, dan mohon bantuannya untuk pembimbing, karena pembimbing ini pasti akan sangat berpengaruh juga. Mohon dibimbing anak didiknya itu untuk membuat sebuah karya inovasi, tapi tetap menggunakan data-data saintifik gitu ya. Jangan sampai hanya semacam ide-ide tapi tidak bisa menjelaskan bagaimana ini dilakukan secara dengan nyata atau logiknya seperti itu. Jadi tetap semangat buat teman-teman, silahkan nanti dilanjutkan, berikan hasil yang terbaik, semoga teman-teman bisa hasilnya bisa maksimal dan juga bisa lanjut sampai ke tahap final. Itu saja dari saya, Pak Awang, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoga dan Pak Irwin. Tadi kaitannya untuk untuk yang masih ide, tolong dibuatkan dalam bentuk prototipe ya minimal ya Pak Irwin ya, Pak Yoga. Jadi teman-teman minimal membuatkan dalam bentuk prototipe. Nah, prototipe itu seperti apa ya? Berbanyak media prototipenya yang nanti akan berpengaruh terhadap penilaian. Apakah fungsinya yang atau dari tampilannya atau yang dari lain sebagainya. Tolong tunjukkan bahwa ketika prototipenya itu bentuknya sudah ada bentuk kira-kira ya jadinya lah. Fungsinya tidak harus 100% ya, karena memang waktunya sudah sangat singkat ya, terutama yang masih ide-ide itu kan tidak bisa merealisasikan produknya dalam waktu yang singkat. Tapi kalau ada yang bisa sampai selesai gimana ya, itu nilai tambah, nilai lebih dari hasil produk teman-teman. Karena saya lihat juga dari beberapa peserta ini masih banyak sekali yang berupa ide. Kenapa ide boleh nggak? Kita dalam tema fiksi ini ada tetap diperbolehkan. Kita melihat peluangnya, kita melihat faktor-faktor yang keunggulan dari produk dari teman-teman semua. Ya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bisa raise hand atau gimana, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Ada hal-hal yang masih kurang dipahami atau apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya nih Pak, untuk durasi minimal maksimalnya minimal 5 menit ya, maksimalnya 10 menit. Itu ada dari TI Hanif, monggo, silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Pak Awang. Ini saya mau tanyakan, sebenarnya tadi sudah dijelaskan. Ini ada interferensi, Pak. Mohon yang lain untuk tidak mengaktifkan mic ya. Tapi sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Awang sih, tapi saya konfirmasi lagi biar lebih jelas, Pak. Saya kan saya baca juknis itu pembuatan video ada dua, ada pembuatan video proses pembuatan dan video presentasi. Namun tadi hanya disampaikan untuk video presentasi. Nah, apakah video proses pembuatan itu include di video presentasi atau bagaimana, Pak? Dan yang kedua ada saya tanya lagi, untuk pendaftaran kan sebelumnya mundur, Pak. Nah, untuk deadline tahap 2 apakah bisa diundur juga atau tidak, Pak? Begitu. Terima kasih. Oke, Pak Irwin, ya. Video monggo Pak Irwin. Ya, untuk video ya salah satu unsur yang biasanya dimasukkan di dalam video presentasi itu adalah proses pembuatan. Ya, boleh dimasukin. Jadi itu kan jadi durasi jadinya Pak Irwin ya. Iya, betul. Durasi maksimal kan 10 menit. 10 menit itu cukup lama, Pak. Ya, cukup lama. Iklan itu cuma 30 menit. Ya. 30 menit dan kita bisa banyak sekali informasi dalam 30 detik itu. Ya. Jadi 10 menit itu adalah sebuah durasi video yang cukup lama. Kalau kita perhatikan di YouTube, video itu rata-rata di bawah 5 menit, ya. Kalau sudah 10 menit itu udah masuk hitungannya vlog atau apa ya, video logging gitu ya. Jadi maksimalkan durasi, Pak, ya.
Makanya saya sarankan ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian buat skrip ya. Jadi di skrip dulu. Nah, jadi bisa ketahuan tuh nanti. Oh, bagian sini saya kelamaan, bagian sini ini tidak perlu ya. Jadi selengkap mungkin videonya itu semakin membantu juri untuk menentukan apakah bisa lolos atau tidak untuk tahap berikutnya gitu. Terima kasih. Ya, kalau saya juga video itu selengkap mungkin dan sesingkat mungkin. Betul. Ya, kalau terlalu panjang bertele-tele itu juga Membosankan, Pak. Iya, iya. Singkat, jelas, dan padat gitu. Artinya ya proses yang berulang-ulang itu nggak usah ditunjukkan berkali-kali ya, cukup yang singkat, jelas, padat. Kemudian untuk waktu ini dari Prospesnas kebetulan tidak bisa bergeser karena untuk penjurian tahap kedua itu tanggal 27 sudah ditetapkan. Jadi ya, tetap waktunya sesuai dengan yang sudah ditetapkan karena kepadatan kegiatan dari Prospesnas sehingga waktunya itu sampai dengan tanggal 26. Jadi masih 15 hari ya ini. Mungkin saya kasih tambahan. Jadi ini saran kepada teman-teman ya. Ketika kita melakukan penjurian ya, maka juri itu satu harus membaca. Karena ini kan karya tulis. Satu harus membaca. Kemudian untuk tahap berikutnya kan kita harus menonton. Nah, bayangkan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, bahwa juri itu harus paling enggak 52 karya tulis harus dibaca, ya, dan ada 52 video yang harus ditonton, ya. Nah, kalau video itu sampai karya tulis itu katakanlah tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya, maka cepat sekali itu langsung nilainya ya, tapi nilainya jadinya nggak bagus ya. Jadi ini supaya adik-adik sekalian mengerti kenapa sangat diminta supaya karya tulis dan videonya itu sebagus mungkin ya. Karena bayangkan Anda sebagai juri menilai 52 karya ya, dan harus membaca semuanya dan menonton semuanya gitu. Jadi ingat itu, selalu ingat ya. Jadi posisi juri itu memang tidak mudah ya. Jadi kalau misalnya karyanya terbaca katakanlah aduh sudah biasa-biasa saja, tidak lengkap, terus videonya disampaikan suaranya nggak jelas, nah itu jadi cepat sekali itu penilaiannya ya gitu. Terima kasih. Oke, yang jadi terima kasih Pak Irwin. Pak Yoga mau tambahan, Pak Yoga? Aku dulu Pak, coba yang lain siapa tahu ada yang. Oke, mungkin ada pertanyaan. Yang dikumpulkan di tahap kedua itu hanya video dan karya tulis saja. Ya, saya tuliskan ya. Nanti video secara dan detail karya presentasi tulis itu nanti di tahap ketiga. Jadi kalau produknya belum selesai 100%, yang penting sudah bisa meyakinkan juri. Karena membuat juri itu yakin terhadap produk Anda. Karena nanti waktu berikutnya adalah waktu ke tahapan final. Tahap final itu baru nanti ke tahapan presentasi. Betul-betul produknya itu akan diuji saat Anda melakukan presentasi. Jadi ketika tahap ini ya kita ingin mengetahui bagaimana semua tim itu bisa menghasilkan sebuah tulisan dan sebuah produk sebaik-baiknya. Ya, silakan saja dibuat strateginya seperti apa. Nanti kita minta pembuktiannya di final kalau lolos. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Boleh langsung open mic aja atau raise hand, silakan. Oh, udah pada jelas ini Pak. Udah siap-siap. Sudah pada jelas atau bingung? Selamat siang Bapak. Boleh izin bertanya ya?
Monggo silahkan Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Di sini kan tadi ada video proses pembuatan ini Pak. Ini pembuatan produk maksudnya Pak ya? Nah, kalau misalnya di saya kemarin kan artinya yang anak-anak kemarin buat itu belum terrealisasi nih. Apakah nanti proses pembuatan itu sampai di prototipe apa dia sampai memang betul-betul jadi produk Pak ya? Kita boleh prototipe, Bu. Berarti bisa yang kita minta kan boleh sampai dengan prototipe. Bagaimana prototipe itu dibuat? Oh, kenten, iya, inggih. Terima kasih Bapak, itu mantan. Yang penting dapat menggambarkan karyanya aja Bu. Jadi kan kalau kemarin kebanyakan baru tulisan ya. Iya. Nah, kalau ini kan kita video, maksudnya dengan ada visual kita jadi lebih tahu bentuknya seperti apa atau penggunaannya seperti apa, fungsinya untuk apa seperti itu. Oh iya, sudah jelas Bapak, terima kasih. Bahkan ada lagi yang mau ditanyakan Bapak, Ibu, dosen, guru pembimbing ataupun anak-anak semua, silakan. Ada pertanyaan di chat nih. Gimana Pak Irwin? Monggo silakan. Kita presentasi, pas presentasi nanti kita bikin APP-nya atau sampai bikin prototipenya aja. Jadi gini, memang udah dijelaskan bahwa boleh sampai prototipe, ya. Nah, tapi khusus untuk aplikasi kan sebenarnya prototipe pun sudah bisa menunjukkan hasil akhir, ya. Udah tahu kan ada wireframe-nya dulu, ya. Kemudian menggunakan banyak sih di internet ya, banyak yang gratis juga. Kita bisa bikin semacam tampilannya untuk kemudian kita berikan fungsi di situ untuk kira-kira hasil akhirnya seperti apa. Fungsi yang sebenarnya kan memang harus di-develop dulu. Nah, kalau belum sempat, ya nggak apa-apa sampai prototipe. Yang penting memang bisa meyakinkan juri bahwa aplikasi ini layak masuk final, gitu, ya. Gitu aja Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Shirley. Mei, mau silakan dibuka mic-nya. Maaf Pak, barusan kepencet. Oh, nggak jadi. Itu lagi? Izin Pak bertanya. Ya, silakan. Ya, Pak Faris. Ya, saya ingin bertanya Pak. Untuk prototipe itu dalam bentuk apa Pak itu Pak? Misalnya dalam bentuk 3D apa gimana Pak? Ini aplikasi atau dalam bentuk barang Pak? Dalam bentuk barang. Oke. Nah prototipe itu kan kadang-kadang gini Pak. Salah satu contoh biasanya belum ada casingnya misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Misalnya kan kadang-kadang misalnya kalau kita nyusun bikin sesuatu itu ya, masih kasar ya, tapi sebenarnya sudah bisa bekerja, cuman memang belum bagus dilihat, nggak apa-apa, tapi diperlihatkan bahwa benda itu hasilnya itu memang sudah bekerja. Gitu. Misalnya kalau dia ada sensornya sudah bisa menunjukkan hasilnya gitu kan. Nah tapi jangan lupa sebaiknya kita menyertakan sebuah gambar yang menunjukkan hasil akhirnya nanti seperti apa, gitu kan. Jadi kita juga ada juri juga ada semacam yakin bahwa oh ini nanti dia akan seperti ini bentuknya ketika menjadi hasil akhir, gitu Pak. Atau bisa juga prototipe itu dalam bentuk miniatur ya, misalnya diskalakan. Alatnya kalau skalanya misalnya 10 meter kali 10 meter dibuat 1 kali 1 meter ataupun miniaturnya itu juga bisa dikatakan sebagai prototipe. Seperti itu. Atau dalam bentuk yang lain yang bisa meyakinkan dari tim juri. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Awang. Atau mungkin tadi Pak Faris masih ada pertanyaan lagi, silakan. Tidak Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Awang, kelihatannya nih di chat. Salah bidang itu ya? Iya, yang salah bidang itu.
Kalau salah bidang kayaknya kita geser ya emang ya. Yang Kita kemarin geser. ada beberapa yang salah bidang itu kita geserkan ke bidang yang lain. Iya. Tapi kalau sudah masuk ke tahap kedua harus sesuai dengan Sesuai bidang dengan lomba bidang lomba. yang lolos Ya. ini gitu. Kelihatannya kalau udah tahap kedua ini udah nggak bisa lagi ya. Ya, ketika kemarin kita pun Ya. juga memindahkan beberapa kategori yang dipindahkan ke bidang lomba yang lain karena kita anggap bidang itu tidak sesuai dengan TIK gitu. Nah ini juga ini Pak, ada karya tulis dibatasi maksimal berapa kata. Karena saya lihat di tahap 3 ada upload karya tulis lagi. Sama sih dengan sebelumnya ya. Ada di Juknis ini mesti. Kalau nggak salah 15 halaman ya Pak. 15 halaman di luar cover, Cover dan isi, lain-lain. dan lain Surat-surat dan daftar pustaka. Iya, di luar itu. Jadi 15 halaman di luar daftar isi, cover, surat-surat, daftar pustaka, dan daftar gambar. Ya spasinya kalau nggak salah satu ya Pak Irwin ya. 1, berapa 15 apa 1,5 gitu. Ada di Juknis sih Pak. 1,15 kalau nggak salah. Iya, 1,115 Pak. Ada pertanyaan dari Julian, silakan. Pak, saya mau tanya kalau misalkan dalam presentasi setidaknya minimal videonya 5 menit atau 10 menit. Kalau di dalam video itu kalau kita masukkan kayak tes eksperimen atau testimoni boleh nggak Pak? Boleh. Asal cukup waktunya nggak apa-apa, silakan aja. Boleh sesuai rules saja Mas dimasukin. Untuk kontennya sebenarnya kita sih membebaskan, maksudnya dalam artian teman-teman itu bisa membuat surprise juri itu juga boleh gitu kan. Wah, beda dari yang lain kayak gitu kan. Nah, caranya seperti apa monggo silakan sekreatif masing-masing. Namun ada aturannya maksimal 10 menit. Jadi batas waktunya aja yang perlu ditegasin seperti itu. Intinya jelas, singkat, padat, dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kalau informasi yang mungkin diinginkan juri nggak masuk ya bisa aja nilainya jadi rendah kan. Kita melihat untuk meyakinkan dari karya tulis yang teman-teman buat itu gimana gitu loh. Ada lagi? Silakan. Selagi masih ada waktu. Sudah jelas semua? Mana? Izin bertanya, sebelumnya lolos tahap kedua. Cukup kali Pak mungkin Pak. Sudah jelas. Kita tunggu sebentar dulu Pak. Mungkin pertanyaannya masih belum keluar. Ya. Kita tunggu sebentar lagi. Kalau kira-kira ragu boleh di chat juga boleh ditulis. Ya. Misalnya susah. Diah Putri itu ada Pak Irvin. Diah Putri silahkan. Diah Putri ya. Dinyalakan mic-nya. Maaf Pak, itu saya udah pakai lewat chat pertanyaan. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Boleh ganti pendamping. Kalau itu kayaknya kita nggak terlalu itu ya. Nggak ada aturannya kalau pendamping. Misalnya memang berhalangan gurunya gitu di sekolah, langsung minta ganti aja sama yang bersangkutan. Kalau untuk ganti pendamping itu cukup ganti surat tugasnya aja melalui aplikasi. Jadi ntar acuan panitia itu jadi surat tugas terbaru dan data diri pendamping yang terbaru. Nah, gitu. itu dia. Terima kasih Mas sudah bantu menjawab. Video itu buat presentasi atau iklan produk. Harusnya sih bebas ya. Dua-duanya sekalian. Saya ulangi 10 menit itu waktu yang cukup panjang. Ya. Jadi ada banyak informasi yang bisa masuk. Jika tulisan tidak sampai 15 halaman, ya nggak apa-apa. Boleh, kan itu maksimal. Boleh. Jadi maksimal kan itu boleh. Ya.
Mungkin ini dari tim Puspresnas ada informasi nggak nih kalau misalnya kita sudah upload nanti di websitenya atau lewat media YouTube gitu ya? Kalau untuk berupa file itu ya cukup dari website Pak. Tapi kalau misalkan video peserta upload ke YouTube, lalu visibility-nya itu di unlisted, jangan di public atau private. Private itu jangan di private karena juri menilai itu nggak bisa ditonton. Jadi sangat fatal kalau misalkan video tersebut di private. Jadi videonya itu di unlisted atau tidak public, gitu Pak. Informasi aja ke teman-teman, di YouTube itu ada public, ada private, dan ada yang di tengahnya. Di tengahnya itu tidak public. Nah, bagaimana mengaksesnya adalah orang yang memiliki URL-nya. Jadi kalau URL-nya kita bagi, kita bisa lihat. Nah, tapi ya, jadi yang penting jangan di setting private aja, ya. Nggak usah publik juga ya. Jadi ada di tengah-tengahnya. Kita tidak melakukan catatan atau koreksi lagi kepada peserta ya. Jadi karya tulis ilmiah itu juri tidak ada akses ke atau melakukan koreksi kepada peserta. Jadi penilaian, salah satu penilaiannya itu dari karya ilmiah dan dari video. Dua materi tersebut yang kita gunakan sebagai dasar untuk penilaian. Ada lagi pertanyaan? Link upload tahap kedua di mana? Dari Puspresnas mungkin lebih paham, bisa dijelaskan? Link upload tahap kedua itu ada ketika peserta itu sudah lolos ke tahap 2. Dan peserta itu login ke aplikasi, nanti ada menu tahap 2 gitu Pak. Oh, di dalam aplikasi yang sudah kemarin ya, sama dengan yang kemarin, yang sudah lolos tahap 2 akan ada menu untuk unggah tahap 2. Untuk info lanjut bisa menghubungi narahubung, nanti saya chat nomornya. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait aplikasi itu bisa ditanyakan ke narahubung. Berkaitan dengan ini, berkaitan dengan penjurian ya, mungkin kalau ada yang ditanyakan terkait hal-hal di dalam penjurian dan apa yang harus disiapkan, silahkan. Ada lagi? Ini Pak, boleh di-set ke publik nggak itu Pak? Videonya Untuk penjurian saat ini kita sarankan jangan di publik dulu. Ya. Tidak publik, tapi bukan private ya. Tidak publik. Ya. Tidak publik saja, settingnya tidak publik, jangan di private. Kalau di private nanti kita tidak bisa membuka. Ya. Tidak publik. Salah satu faktor penilaian, jangan sampai salah dalam melakukan konfigurasi video ya. Videonya adalah di unlisted saja, jangan di private. Kalau nanti settingannya private, itu nanti juri tidak bisa membuka videonya, yang nanti akhirnya penilaiannya akhirnya jadi kosong gitu. Sayang sekali gitu. Sayang. Padahal produknya bagus, tetapi karena videonya tidak bisa diakses oleh tim juri, menyebabkan nilainya kosong. Nanti kalau udah dinilai, ya. Kalau udah selesai penilaian, mau di private mau di public terserah ya. Yang penting pada saat penilaian jangan. Ya, yang penting pada saat tim juri menilai itu videonya harus bisa maksudnya bisa diakses oleh tim juri. Kalau tim jurinya nggak bisa membuka file ya nanti sama saja. Ada lagi, silahkan. Ini sampai jam berapa, Mas? Untuk materinya sih penjelasan penjuri, terus kedua tanya jawab. Kalau emang tanya jawab udah selesai ya boleh ke main room Pak.
Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan, mumpung kita bertiga dari tim juri ada di sini semua. Hal-hal yang masih ingin ditanyakan, masih ada kebingungan, masih ada kegalauan dan lain sebagainya, silahkan. Sehingga harapan kami kita bisa memilih yang terbaik dari 52 peserta yang ada. Dan kalau ada info-info yang sifatnya teknis nanti admin ya. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Masalah waktu, jadwal, dan yang lain. Masih ada waktu. Sudah jelas semua ya berarti ya? Ada di chat, Pak. Apakah karya ilmiah nanti juga diberi lembar pengesahan? Jadi panduan seperti apa ya? Ini maksudnya lembar pengesahan yang seperti apa ya? Kalau untuk izin apa surat-surat Izin kan sudah kan? izin kan mestinya ada di Juknis ya. Kalau Apa aja pengesahan yang dulu kan diperlukan. untuk daftar lomba, Pak. Sekarang mungkin sudah nggak perlu ya, langsung. Iya. Semestinya kalau udah masuk tahap berikutnya udah lain ya. Berarti emang udah izin dari awal. Ya, untuk panduan bisa dilihat di buku panduan aja terkait untuk format. Ya, kita di sini menilainya adalah karyanya ya, video dan karya tulisnya. Untuk dokumen-dokumen bisa ditanyakan ke tim teknis. Nah, untuk judul silahkan kalau memang disesuaikan boleh. Karena kan nanti yang dilihat adalah dari artikel dan dari, yang penting jangan ganti produk ya. Ya itu. Jangan ganti produk. Ya. Tahap kedua produknya berbeda dari tahap pertama. Kalau ganti judul nggak masalah. Karena kan judul nanti menggambarkan dari isi dari apa yang disampaikan kan gitu. Tapi kalau ganti produk itu yang tidak diizinkan. Jadi jangan sampai nanti tahap kedua produknya agak berubah. Yang tahap pertama produknya A, di tahap kedua produknya B, itu nggak boleh. Jadi kita meloloskan itu berdasarkan dari informasi yang sudah diperoleh di tahap pertama ya. Jangan sampai nanti tahap kedua produknya berganti. Nah kalau berganti itu bisa kita diskualifikasi karena sudah tidak mengikuti, karena yang kita loloskan adalah ide awalnya, bukan produk jadinya. Produk yang pertama itu harus sinkron sampai dengan tahap terakhir. Kalau judul ilmiahnya tidak ada masalah diganti. Ada lagi silakan. Ini sudah paham semua atau bingung semua? Mudah-mudahan sudah paham. Harapannya kita paham semua ya, jadi tinggal melanjutkan ya, waktunya 15 hari persiapan untuk prototipenya, untuk produknya, dan yang sudah ada. Silakan, itu ada yang chat siapa? Monggo. Mas Henry. Henry Hage ada kan? Iya Pak, silakan dipersiapkan semaksimal mungkin Pak. Ya, silakan dipersiapkan semaksimal mungkin, waktunya juga singkat. Maksimal mungkin, sekreatif mungkin, jangan sampai biasa saja gitu ya. Cukup kali Pak ya? Saatnya cukup ya, kalau nggak ada mungkin ruangan kita utama. tutup. Oh ini ada nih, ada lagi Pak. Nah, Pak. Ya, kelihatannya sudah mau selesai. Di karya tulis pertama ada proyek yang Banyak sih.
Di karya tulis pertama ada beberapa objek yang bisa ditambahkan, misal hingga akhir tidak mencetak semua, bagaimana ya? Maksudnya gimana itu? Mungkin bisa open mic aja, Mas, atau Pak Henry. Dalam satu bidang lomba atau beberapa bidang lomba atau dalam bidang ini saja, maksudnya seperti apa? Halo, Gimana Pak ini? Silakan. halo tes. Ya, Ya kan gini Pak, kan kita di karya tulis pertama itu kita bawa satu project tapi banyak dia fungsinya gitu Pak. Itu Arduino, tetapi banyak fungsi Arduino-nya kita bawakan. Ada 3 kalau nggak salah. Jadi semisal kalau ketiganya nggak dapat gimana ya Pak? yang penting bisa mensimulasikan kinerjanya ya. Oh gitu ya Pak ya. Ya, kan bisa dalam bentuk prototipe. Prototipe itu kan bisa disimulasikan kan. Beberapa yang real, beberapa yang simulasi, yang penting bisa meyakinkan kita lah. Nanti kan di tahap akhir kan kita konfirmasi. Oh tahap akhir ya Pak? Ya, tahap akhir kan bisa nanti konfirmasi yang presentasi dan wawancara itu kan di tahap terakhir. Kalau ini masih dalam bentuk video. Nah, nanti kan di situ di tahap terakhir kan bisa diceritakan seperti apa, perkembangannya seperti apa kendalanya dan lain sebagainya kan. Oke, siap. Simulasi kan bisa, ada beberapa yang bisa disimulasikan kan. Tidak harus, ya kalau bisa jadi selesai semuanya itu nilai tambah pastinya kan. Oke, thank you Pak. Ada lagi silahkan. Kalau nggak ada, semangat. Sampai di tahapan berikutnya, saya harap bisa menghasilkan karya yang terbaik, bisa memberikan hasil yang terbaik bagi semuanya, bisa membawa nama baik sekolah, membawa nama baik daerah. Jadi diambil berapa Pak? 11 ya Pak Irwin ya? 11 ya. 11 peserta terbaik dari 52. 11 terbaik yang akan diambil. Mudah-mudahan bisa memberikan nama yang terbaik bagi sekolah, bagi daerah. Jadi itu saja dari saya, dari tim juri mengucapkan selamat siang, selamat berkarya, selamat berprestasi membawa nama baik daerah, bangsa, dan sekolah. Kalau lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kembali ke main room ya. Saya balikin ke main room ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang bertanya, bisa left room ke main room.
Recording in progress. Penuh tantangan lah, karena secara teknis kan gitu ya, di suasana pandemi ini bagaimana kita bisa mengapresiasikan anak-anak ini untuk buat cabang lomba tersebut di masa pandemi ini. Dan alhamdulillah dengan virtual ini telah berjalan dengan baik, dan ini menjadi sampel olahraga dengan konsep virtual yang dilaksanakan di Indonesia seperti itu. Itu cabang karate dan pencaksilat. Kita sangat bahagia dan sangat senang pada malam ini kita sudah selesai melampaui satu kegiatan yang semula kita tidak bisa bayangkan. Tapi hari ini KOSN untuk cabang pencaksilat dan karate sudah selesai kita lakukan, dan sudah lahir para juara karate dan pencaksilat di masa pandemi. Yang sudah kita lihat bagaimana hasilnya yang sangat hebat-hebat, dan kita sangat bergembira karena ini juga melibatkan orang tua di rumah. Nah, harapannya ini kegiatan saya kira akan menjadi referensi model kegiatan untuk tahun-tahun depan, karena kita sendiri belum tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Jika saja tahun depan mungkin ini belum berakhir, kita akan lakukan ini dan kita akan perkuat model kegiatan seperti ini, pencaksilat dan karate secara daring. Dan saya kira melihat hasilnya, ini tidak kalah dengan waktu kegiatan ini secara onsite. Dan nanti kita harapkan anak-anak ini akan menjadi betul-betul calon-calon atlet pencaksilat dan karate yang segera akan mengharumkan nama Indonesia di medan internasional dan di arena-arena olahraga internasional yang tentu saja kita punya sejarah yang baik untuk pencaksilat misalnya. Dan mudah-mudahan dengan pola seperti ini kita bisa punya banyak kesempatan untuk bisa kita peroleh talenta-talenta terbaik apapun kondisinya, dengan model apapun kita bisa lakukan.
Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kita sudah melakukan dari pagi untuk penguatan penulisan karya fiksi SMK tahun 2021. Untuk informasi umum teman-teman, jadi teman-teman nanti upload hasil karyanya beserta videonya itu sampai dengan tanggal 26 September pukul 23.59 karena tanggal 27 September sampai dengan 30 September nanti para juri akan menjuri di tahap 2 ya. Jadi diingat untuk tanggal pentingnya yaitu tanggal 26 itu terakhir ya teman-teman, 26 September 2021 pukul 23.59. Kemudian nanti hasil summary untuk yang kegiatan hari ini yang pertama nanti disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Asep, kemudian terakhir nanti dan juga closing statement nanti oleh Ibu Leni Brida dari Juri Kesehatan dan Pekerjaan Sosial. Ya teman-teman ya. Jadi sebelum masuk ke Pak Asep, saya informasikan juga untuk video. Nanti videonya teman-teman itu dimasukkan ke dalam YouTube ya, link YouTube, tapi di unlisted. Jadi tidak ada yang bisa melihat. Nanti biar tim juri yang akan melihat. Jadi di unlisted, setelah di unlisted, linknya nanti diupload di akun teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman nanti bisa masuk WA group ya, bisa masuk WA group masing-masing bidang lomba, nanti akan ada di akun masing-masing, itu masuk WA group dengan juri dengan ada syaratnya, yaitu syaratnya teman-teman bisa menanyakan itu pukul 8 sampai dengan 17.00 itu untuk waktu bertanya. Dan ketika di luar jam itu tidak akan dilayani oleh juri ya. Dan juga teman-teman tidak boleh japri ke juri. Kalau japri itu pun tidak akan dilayani oleh juri. Ya, jadi pertanyaannya hanya di jam kerja. Sabtu Minggu teman-teman juga tidak boleh menanyakan. Ya, hanya Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 17.00. Jadi di Sabtu Minggu tidak boleh ada yang bertanya, kemudian lebih dari pukul 17 juga tidak ada yang boleh bertanya dan tidak boleh ada yang japri. Jadi kalau misalnya di sesi sekarang ini teman-teman masih banyak pertanyaan dan sebagainya atau malu bertanya dan sebagainya, nanti kesempatannya masih bisa bertanya di WA Group dengan waktu yang terbatas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya serahkan waktunya ke Bapak Asep terlebih dahulu sebelum nanti diinformasikan summary yang lebih detail oleh Ibu Leni dan juga di closing oleh Ibu Leni. Silakan Bapak Asep. Baik, terima kasih. Salam semangat para anak-anak bangsa yang sudah lolos. Saya mengucapkan apresiasi atas nama Dewan Juri. Dan tentu ada hal yang paling utama dari sekedar kita tadi diskusi. Yang paling penting adalah niat yang benar sekali. Pokoknya niatkan. Kalian sudah terpilih dari ratusan dan sekarang kalian mengikuti tahap kedua. Tahap kedua ini tahap pelantara untuk menjadi juara. Jangan sampai kalian putus asa. Dewan Juri dan juga panitia welcome untuk informasi. Kenapa? Karena kawan-kawan sedang meninggalkan prasasti kebaikan dalam sejarah hidup kawan-kawan. Kalau tidak dikerjakan secara maksimal, kalau tidak direncanakan, kalau tidak kawan-kawan benar-benar mengikuti pedoman, arahan dari pembimbing dan yang lainnya, maka akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu benar-benar niatkan total. Tahap 2 ini sempurna. Sempurna semaksimal kemampuan kalian, sempurna semaksimal kapasitas kalian, dan ingat, perhatikan waktu. Jangan dimepet-mepetkan. Karena ini ajang terbaik bagi kawan-kawan untuk mengaktualisasikan kemampuan di tingkat nasional, pusat prestasi nasional. Sangat bergengsi. Gitu. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan sekalian, para pejuang bangsa, para pembimbing juga terima kasih, dan Dewan Juri tentu saja akan welcome terhadap peningkatan kapasitas diri kalian. Niat dengan total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Leni. Terima kasih Pak Mahe. Adik-adik sekalian, saya sangat bangga
yang hadir pada hari ini dan yang masuk ke tahap 2, jujur saja kalau sudah masuk ke tahap 2, berarti kemarin eksekutif summary-nya pasti ada yang unggul. Nah, sekarang kan mau dituang ke dalam proposal profil usahanya. Yang kemarin masih ada kelemahan barangkali dirasa kurang lengkap, maka sekarang lengkapilah ke dalam proposal profil itu yang tadi menurut Pak Mahe harus dimasukkan tanggal 26 deadline-nya. Jadi adik-adik sekalian, yang pasti eksekutif summary-mu itu pasti ada kekuatannya kalau sekarang sudah masuk ke tahap 2. Ya, jadi banggalah dengan karyamu dan jangan pernah takut mencoba. Wah, kan ini tadi banyak sekali pertanyaan, kita belum transaksi, belum sampai ke tangan konsumen produknya. Adik-adik sekalian, perlu kami ingatkan sekali lagi, yang dalam bentuk desain pun inovasimu akan kami nilai dan akan kami perhatikan. Kemudian jelaskanlah nanti di dalam proposal itu, walaupun dia bentuk desain, sudah jelas kemana nanti pasarnya, ya segmentasinya di mana, dan lain sebagainya. Jadi kita lihatkan potensi-potensi dari produk itu pada, atau desain bentuknya pada proposal kita. Ya, adik-adik sekalian jangan pernah, don't hesitate lah ya, pokoknya jangan pernah ragu untuk menuangkannya ke dalam proposal. Kami menunggu proposal itu dan sangat ingin melihat produk adik-adik, maupun itu desain, maupun itu gagasan yang kemarin dituang di dalam executive summary. Dan semua tim juri, dan saya yakin juga Puspresnas yang sudah berupaya untuk memberi peluang bagi adik-adik untuk mengembangkan diri. Karena langkah kita hari ini adalah merupakan tangga-tangga yang akan kita naiki terus di suatu hari. Keahlian itu tidak datang sekaligus adik-adik sekalian, dia datang secara bergradasi, jadi perlahan-lahan kita naiki tangga itu satu demi satu, ya, dan sekarang kita masuk ke tahap 2. Good luck, do the best adik-adik sekalian, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahe. Baik, Pak. Siap, terima kasih Ibu Leni. Baik adik-adik dan Bapak Ibu pembimbing semuanya serta Dewan Juri yang terhormat, demikianlah untuk acara kegiatan di hari ini. Terima kasih, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, kita foto bersama dulu. Mungkin Bapak, Ibu, atau adik-adik yang belum meng-on-kan videonya bisa di-on-kan terlebih dahulu. Di sini ada 11 Windows, jadi mau tidak mau nanti ada 11 kali pengambilan foto. Untuk Bapak, Ibu, atau adik-adik, boleh di-on-kan terlebih dahulu kameranya. Oke. SMK bisa, tangannya di atas, adik-adik. Oke, saya ambil untuk yang Windows 1. 1, 2, 3, masuk ke Windows 2. 1, 2, 3, masuk ke Windows berikutnya. 1, 2, 3, ke yang keempat. 1, 2, 3, kelima. 1, 2, 3, keenam. Kemudian ke-7. Kemudian ke-8. 9. 10. Dan terakhir. Oke, terima kasih, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.